Hi everyone, selamat datang di SG Entertainment, and this is your host Kadik Ayudia. Dan Adam Lusis. jadi suatu kehormatan banget nih Kak buat kita, karena hari ini kita kedatangan salah satu tokoh bangsa Indonesia yang sangat berpengaruh, yaitu Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Makasih Ibu udah hadir. Jadi yang belum tahu, pasti udah tahu semua sih, Ibu Sukmawati adalah anak keempat dari Bapak Soekarno ya, proklamator bangsa Indonesia. Nah, kita sekarang lagi di rumahnya Ibu Sukmawati nih kebetulan. Dan di sini tuh luas banget, asri. Terus juga banyak ada lukisan, ada patung-patung gitu. Gimana sih Bu? Kalau dilihat dari rumahnya sih terlihat Ibu sangat mencintai seni gitu ya. Iyalah, itu kan hasil juga didikan dari Bapak Suwargi ya, atau Bapak almarhum yang mendidik kita di seni budaya. Itu harus tahu apa budaya kita aslinya gitu. Jadi juga menghargai dan belajar tentang seni budaya. Bukan berarti nggak boleh seni budaya asing gitu, ya boleh pelajari, apa juga mengikuti, tapi lebih utamakanlah seni budaya Indonesia itu sendiri gitu. Selain ilmu sosial politik ya. Nah, kalau yang kita tahu ya, bukan kita sempat mau beberapa kali syuting nih, tapi Ibu bolak-balik ke Bali gitu. Ada kesibukan apa sih Bu sebenarnya? Di tahun 2022 kan ada kegiatan G20 di Bali sebagai tuan rumah. Nah, di situ pun juga kita sudah memutuskan untuk membuat suatu pagelaran turut serta menyemarakkan lah G20. Jadi di event G20 itu Ibu juga selama hampir setahun ya dengan latihan-latihan itu membuat suatu karya cipta Ibu yang judulnya Topeng-Topeng bersama seniman-seniwati Bali gitu. Jadi anak-anak tari, isi, terus dari juga musisinya itu semua Bali. Melibatkan kurang lebih hampir 100 seniman-seniwati Bali, termasuk juga Ibu ngajak Aderai tampil sebagai Gajah Mada, Mahapatih Gajah Mada gitu. Jadi semua topeng Bali, karena Ibu ini adalah memang pakar topeng, karena Ibu adalah juga penari topeng wanita pertama di Bali. Jadi topeng Bali, penari topeng Bali pertama di Bali itu Ibu gitu. Karena sebetulnya kalau secara tradisi topeng itu adalah ranahnya kaum pria, hanya ditarikan oleh kaum pria gitu loh. Tapi Ibu karena juga di pendidikan modern gitu ya, dan Ibu terpengaruh oleh ada juga anak agung Bulan Trisna ya, Jelantik gitu. Dia juga adalah penari baris. Penari baris itu kan tarian lelaki, tapi dia juga karena tertarik menarikan, makanya juga Bulan Trisna itu menarikan tari baris, tari lelaki gitu. Dengan terpengaruh gitu, Ibu juga memilih, karena Ibu tertarik dengan topeng-topeng Bali. Jadi sekalian Ibu juga belajar bagaimana menarikan topeng-topeng Bali dengan beberapa karakter gitu. Jadi memang spesifik tertariknya ke tari topeng ya Bu? Iya. Oke. Emang karena basicnya menyukai seni kah, tari kah? Ya, iya jelas. Tapi kan kalau waktu dari remaja kita kan dididik tarian daerah beberapa macam ya. Misalnya Jawa, Sunda, Sumatera, juga Bali gitu loh. Jadi kurang lebih 4 tarian daerah itu kita pelajari gitu, dan pentasnya adalah ketika ada upacara 17 Agustus gitu, atau ada tamu-tamu negara. Jadi Ibu pentas mulai dari remaja gitu. Walaupun Ibu ini mulai naik pentas secara belum ada guru ya, merespon musik Bali. Dan didandanin pakaian kebiar duduk. Itu kan pakaian lelaki ya, tarian kebiar duduk juga untuk
pria gitu. Tapi nggak tahu ibu saya pingin saya menarikan itu nantinya kali ya, gitulah. Jadi dari pentas umur 4 tahun. Jadi merespon gamelan Bali, musik Bali, dan saya menari improvisasi ya, tapi bagus gitu. Asal mulanya dari 4 tahun, kemudian 6 tahun di Bekasi guru gitu. Jadi semakinan intim dengan tarian Bali, dan yang putri saya kan dari Bali. Juga mempengaruhi sekali bahwa gadis-gadis Indonesia ini harus bisa nari gitu. Jadi kamu harus bisa nari gitu. Penting nggak sih Bu buat kita generasi selanjutnya untuk bisa mengenal mungkin budaya? Sangat-sangat penting, dan sebetulnya suatu kewajiban ya dari generasi Indonesia muda gitu, harus tahu budaya aslinya tuh seperti apa. Kamu diwariskan oleh nenek moyangmu, tradisi, adat istiadat, dan segala macam kekayaan motif ya, dan gerakan dari para leluhur. Jadi harusnya kewajiban paling tidak harus tahu gitu loh, bahwa kalau kamu dari Kalimantan pasti harus tahu gimana sih tarian Kalimantan, bagaimana busananya, bagaimana musiknya gitu. Kalau kamu dari Sumatera ya juga kamu mesti tahu. Jawa pun demikian gitu. Jadi kekhawatiran ibu kan jangan sampai tidak lestari gitu, nanti di generasi Z kayak nggak tahu itu tari Jawa kayak apa sih, tari Bali kayak apa sih gitu, hanya taunya BTS gitu. Ya Bu ya. Ya oke, boleh tahu perkembangan dari internasional ya, bagaimana tari, macam-macam perkembangan tari gitu, boleh aja, tapi wajib harus tahu dari Indonesianya sendiri gitu. Luar biasa sekali. Jadi kita sebagai generasi muda juga harus tetap melestarikan budaya, terus juga harus aware dan latihan juga, belajar juga ya Bu ya. Dan tari itu kan adalah juga seperti atau bisa sama dengan olahraga ya. Iya. Karena medianya adalah raga kamu gitu. Oke. Bu, sekarang kita mungkin mulai masuk ke Pak Soekarno ya Bu ya. Nah, gimana sih Bu rasanya menjadi anak seorang Bung Karno? Kalau di keadaan yang normal sehat gitu sih saya sangat proud ya, saya sangat bangga menjadi putri seorang Dr. Insinyur Soekarno yang luar biasa deh. Kalau nggak ada beliau gitu, Sukmawati Soekarno masih buta huruf loh. Ya, karena di zaman penjajahan itu nggak ada keadilan untuk rakyat jelata, di mana sekolah itu hanya untuk kaum tertentu, segelintir gitu. Paling tidak yang bangsawan itu pasti bisa dapat pendidikan. Tapi kalau rakyat jelata kan memang sistem kolonialisme itu, Belanda ya, itu memperbodoh rakyat setempat. Ya. Jadi tidak dididik untuk semua secara adil itu menjadi pintar gitu. Jadi memang dibiarkan untuk menjadi buta huruf gitu. Jadi waktu tahun 45 proklamasi, saya dapat info dari wartawan Belanda malah ya, senior wartawan Belanda yang sangat kagum dengan Bung Karno. Itu dia bilang sama saya, "Sukma, kamu tahu nggak sih?" gitu. Apa? Saya bilang, di tahun 45 itu Bapak proklamasikan kemerdekaan gitu. Itu 2% loh kaum intelektual. Wow, jadi bayangin 98% itu adalah buta huruf. Jadi kalau lihat di film-film dokumenter, rakyat yang terpukau oleh pidatonya Bung Karno yang hadir berduyun-duyun, berbondong-bondong di hadapannya Bung Karno, itu mostly mereka buta huruf gitu loh. Nah, waktu itu setelah merdeka memang menjadi cita-cita Bung Karno dan kawan-kawan perjuangan ya, itu
cita-citanya salah satunya adalah pendidikan. Jadi harus pendidikan tuh merata, tidak mengenal kasta ya, hanya boleh kasta kesatria umpamanya gitu. Jadi tidak semua rakyat jelata pun harus mengejar ketertinggalan. Jadi diadakan gerakan pemberantasan buta huruf. Guru-gurunya juga tua-tua. Gitu ya, yang kebetulan dapat bisa pendidikan ya. Jadi mendidik muridnya pun juga tua-tua gitu kan, pada jadi tua itu buta huruf gitu. Terus akhirnya tersistem dengan baik setelah kita punya pemerintahan negara gitu, tersistem dengan baik. Nah, mulailah berkembang sampai sekarang kan yang terbalik ya, yang buta huruf mungkin cuma 1% ya gitu. Betul. Luar biasa sekali. Itu berapa lama sih Bu perjuangannya untuk tidak bisa membaca itu Bu? Mendidik menjadi melek huruf. Iya, betul. Itu ya dengan kursus-kursus selintas ya, bukan sekolahan bener gitu. Itu kan gerak cepat aja gitu, supaya tahu huruf A, B, C itu bagaimana, bacanya bagaimana, bu gitu. Gitu deh kurang lebihnya. Berarti pertama kali yang menjadi concern Pak Soekarno itu adalah pendidikan. Itu kan gitu ya? ya, itu bukan saja Bung Karno, tetapi kan teman-temannya juga yang intelektual. Itu sudah menjadi cita-cita dari Partai Nasional Indonesia gitu, bahwa pendidikan tuh sangat penting untuk menjadi semua pintar dengan adil, dan disitulah martabat bangsa naik gitu. Oke Bu. Nah, kalau misalnya kita sebagai masyarakat awam kan taunya Pak Soekarno tuh berwibawa, tegas dan segala macam. Nah, kalau Ibu melihat dari sosok keluarga gimana sih Bu? Apakah sama atau ada sisi yang kita nggak tahu? Bung Karno tuh memang sosok figur pemimpin yang sangat karismatik ya, gitu. Jadi ada magisnya gitu. Kalau justru di matanya ya. Kalau kita nggak terlalu berani menatap matanya gitu loh, karena ya mungkin ada canggung ya, nggak sopan gitu. Tapi artinya memang satu figur yang sangat karismatik gitu. Terus memang karena cerdas ya, pinter gitu. Beberapa buku itu yang menjadikan beliau tuh dinilai internasional, memang layak mendapatkan doktor honoris causa dari luar apapun dari dalam negeri gitu. Berarti memang kalau di keluarga pun tetap menjadi sosok yang dihormati dan dibanggakan. Dan terutama Bung Karno kan membuat suatu konsep ilmu sosial politik yang di zaman Belanda itu ilmu sosial politik tidak diajarkan, terlarang. Jadi zaman Belanda itu hanya boleh ada teknik, ada dokter, kedokteran dan hukum ya. Jadi itu yang diajarkan Belanda gitu, tapi kalau ilmu sosial politik itu nggak ada. Jadi Bung Karno kan yang mengerjakan untuk mengumpulkan seluruh ilmu-ilmu sosial politik dunia gitu, dikemasnya, digodoknya menjadi ilmu konsepnya Bung Karno gitu dalam ilmu sosial politik. Nah, Bu, saya mohon izin banget nih Bu, nanyanya mungkin agak sedikit sensitif. Nah, di masa 65 itu ya Bu ya, sebenarnya apa sih Bu yang terjadi, mungkin garis besarnya dulu? Yang terjadi adalah kudeta. Kudeta itu bahasa Perancis ya. Ya adalah sama dengannya kalau diterjemahkan peralih adanya pergantian pemerintahan yang resmi gitu, dengan bukan sistem yang benar tapi dengan suatu sistem kekerasan gitu loh. Jadi main kasar ya. Nah, itu yang terjadi gitu. Ibu ini kan udah dididik di dalam ilmu sosial politiknya Bung Karno kan dari sejak remaja. Jadi waktu mulai SMP gitu ya, akhir SMP itu udah dikasih buku-buku Bung Karno untuk dipelajari gitu.
Ilmu sosial politiknya Bung Karno dalam bahasanya itu memang enak, walaupun memang ilmunya susah ya. Jadi kita harus memang suka gitu, jadi suka berulang membaca apa yang kita belum ngerti gitu. So akhirnya kan jadi tertampung di otak gitu. Nah jadi tahun 65 itu juga menjadi pegangan ibu gitu ya, untuk berpedoman, dan jadinya ibu juga menyelidiki loh gitu, pengen kepo banget ya, pengen tahu ini apa sih yang terjadi seperti yang kamu nggak ngerti gitu ya, apa sih yang terjadi. Tapi kan itu berproses karena kan harus ada kita referensi dari para pelaku, cerita-cerita dari pelaku, saksi, sejarah, terus juga pengamat-pengamat dalam negeri dan luar negeri gitu loh. Jadi semua referensi itu kan berjalan dalam waktu tahunan. Kan nggak semua satu tahun itu ada 10 penulis, kan nggak gitu. Nanti tahun berikut belum tentu nunggu. Jadi di tahun terkumpul itu ibu kurang lebihnya mulai berproses tuh tahun-tahun 80-an kali ya. Menjelang ya belajar partai juga, terus menjelang lebih serius sebegitu matangnya ya, begitu lebih matang, dapat banyak referensi ya, itu ibu kumpulkan, baca, jadi lebih mengerti gitu. Bahwa kemudian yang sangat menjadi pedoman ibu itu adalah dari Universitas Cornell University. Mereka mengeluarkan Cornell paper, waktu nggak tahu kalian bukan dari FISIP, mungkin nggak pernah dengar, tapi politisi senior atau junior ada ya yang pasti tahu Cornell paper disebutnya gitu. Itu kajian setahun setelah kejadian 65. Jadi 66 mereka keluarkan Cornell paper dengan suatu kesimpulan bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu bukanlah kudeta komunis, partai komunis gitu. Karena waktu itu kan ada partai komunis. Terus yang terjadi di Indonesia adalah pengambil alihan kekuasaan dari militer gitu. Itu Cornell berkesimpulan gitu. Itu yang jadi pedoman ibu gitu. Jadi dengan perjalanan waktu ya, untuk membuat ini ada buku nih kan ibu, tulisan ini gitu, karena selalu menjadi tanda tanya. Ada yang menuduh Bung Karno yang jadi korban gitu, kok malah jadi dalang ya, gimana sih? Kan nggak masuk akal ya gitu ya. Tapi izin bertanya ibu, di saat kejadian kudeta tersebut umur ibu di umur berapa? 14 tahun. 14 tahun, tapi saya udah belajar ilmu sosial politik kan, apa itu kolonialisme, apa itu ini gitu. Terus juga pada saat itu mulai ada juga buku, itu jadi pembahasan, diskusi, pembicaraan di antara kader-kader GMNI, Underboy ya dulu ya. Apa sih Underboy itu? Ormasnya PNI. Dulu kan semua kan partai yang benar itu menurut Bung Karno harus punya ormas di macam-macam bidang, di mahasiswa, di siswa, di buruh, di tani gitu, nelayan, macam-macam. Jadi baru itu partai yang benar, walaupun di zaman Orde Baru semua dipangkas. Jadi GMNI ini baru keluar bukunya, kalau nggak keliru namanya penulisnya David Weiss, kalau nggak keliru ya, kalau nggak salah gitu, David Weiss. Dia bukunya adalah Invisible Government, yaitu pemerintahan bayangan yang ada di Amerika gitu. Jadi itu karena terjadi kudeta yang menurut Cornell paper adalah gerakannya militer gitu ya, bukannya partai komunis. Kemudian pun dari Amerika pun ada penulis yang sudah mengkaji tentang pemerintahan bayangan. Pemerintahan bayangan itu jadi gini, ngerti dong ya kurang lebihnya, bahwa di pemerintahan resmi ada kan,
bayangan itu adalah CIA gitu loh, Central Intelligence Agency, dan itu sangat bisa dikatakan setara sama pemerintahan resmi, dan selalu bikin operasi siluman lah di semua negara berkembang. Bukan negara maju, negara berkembang ya. Kita ini pada waktu itu disebutnya kalau dalam bahasa Inggris gitu sih masih underdeveloped countries kelasnya ya. Kriterianya masuk under, jadi masih belum maju banget. Emang iya sih, baru merdeka kan. Terus kemudian naik kelas dengan dapat lebih pembangunan lebih baik, sekolah-sekolah lebih banyak gitu. Naik tingkat menjadi developing countries. Nah, kita ini sekarang ini masuk kriteria developing countries, yaitu negara-negara berkembang di semua Asia, Afrika, Latin Amerika. Jadi negara maju kan cuma terbatas ya, segelintir. Ada berapa tuh? Adalah itu konferensinya 8G8, G20 apa gitu-gitu deh. Jadi itu negara maju dan negara berkembang. Nah, jadinya CIA ini tidak suka karena juga pemerintahan resminya juga tidak suka dengan adanya komunitas negara-negara berkembang yang membuat komunitas, yaitu diprakarsai waktu kita Indonesia itu menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika. Ada 5 pimpinan gitu dari Asia dan Afrika gitu. Diadakan di Bandung di tahun 55. Nah, itu mereka nggak suka ada komunitas negara berkembang gitu. Gitulah, terus jadi pakarnya ilmu kudeta lah gitu ya. Gampangnya itu adalah memang Amerika gitu loh. Bukan di negara-negara maju lainnya, tapi memang Amerika, dan mereka dengan sangat kuasa bisa merusak tatanan-tatanan di negara-negara berkembang, karena itu juga termasuk pengamatan ibu ya di negara-negara berkembang nih yang bergelimpangan karena kudeta itu di mana aja bisa dibaca, dilihat gitu. Jadi ya itulah yang terjadi gitu loh, bahwa Amerika nggak suka dengan seorang Dr. Insinyur Soekarno, Presiden RI pertama. Karena apa gitu ya? Karena apa? Karena Bung Karno itu kan bersikap non-blok. Kalau saya mau berteman sama Amerika, saya juga berteman sama negara-negara sosialis komunis. Artinya sikapnya non-blok. Saya nggak ngeblok Amerika doang gitu. Saya punya komunitas sendiri. Negara-negara baru merdeka, negara-negara belum merdeka, itu kita komunitas Asia Afrika itu ya. Terus ya kita sikapnya non-blok, tidak pada waktu itu kan superpower ini kan ada konflik ya antara Uni Soviet dengan Amerika gitu. Nah, di situ kita nggak mau ikutan ribut dah, nggak mau ngeblok yang kuat-kuat ini, mau ribut salah sana sendiri gitu. Kita masih banyak yang harus dikerjakan gitu. Nah, tapi bagi Amerika, kalau kamu tidak berkomplot lah gitu sama Amerika atau pro sama Amerika, juga berteman sama negara sosialis atau komunis, ya kamu musuh Amerika gitu loh. Nah, Bung Karno ini kan lebih melihat jangan ideologinya dulu. Ideologinya yang terutama adalah nasionalisme yang ingin merdeka gitu. Waktu itu terjadi perang Vietnam yang luar biasa di depan artinya di seberang kita lah, dekat sekali gitu ya. Jadi itu kan sangat mengganggu kenyamanan keamanan Indonesia dan sekitarnya di Asia Tenggara gitu. Dan Bung Karno adalah pejuang kemerdekaan yang juga sangat membenci penjajahan. Dan apa yang terjadi di Vietnam kan juga sama kayak di Indonesia dulu. Ada perjuangan
Vietnam Utara yang mau bersatu sama Vietnam Selatan yang mau dijajah oleh Amerika, yang sudah pernah terjajah oleh Perancis gitu. Itu mereka mau bersatu dan menolak penjajahan asing gitu. Itu kan suatu perang yang cukup lama dan alot ya gitu, bertahun-tahun. Jadi begitulah sikap Amerika sangat memusuhi Bung Karno, karena Bung Karno kan suka juga dalam orasi-orasinya itu sangat keras menentang penjajahan Amerika di Vietnam gitu loh, bahwa get out deh Amerika, go to hell deh Amerika, jangan bercokol di Vietnam Selatan gitu. Pada waktu itu pun Bung Karno sudah melihat masa depan Vietnam gitu, bahwa suatu waktu Vietnam ini akan satu Vietnam gitu loh. Utara Selatan akan menjadi satu, seperti Jerman kan juga Barat Timur jadi satu gitu. Jadi iya, teriakan Bung Karno yang sangat bergema itu bahwa Amerika get out from Vietnam because you will not win the war gitu loh. Ibu masih ingat gitu loh, dan nyatanya begitu gitu loh, gitu. Itu jadi ya Bung Karno itu disingkirkan karena Amerika nggak suka gitulah, dan itu memakai ilmu kudeta yang ahlinya dari Amerika. Gitu. Jadi ya udah terjadi pengambil alihan kekuasaan dengan sangat pintarnya ya mereka ini, bagaimana cara-cara, kan kita juga jadi pengamat gitu, jadi oh gini ya gitu. Tapi kan ada juga yang bagian yang hanya pokoknya itulah mempersalahkan selalu Bung Karno, padahal Bung Karno itu kan korban. Siapa sih mau seorang presiden di paling top gitu terus mau mengorbankan dirinya untuk tidak jadi presiden sekali gitu, lagi gitu kan, ya nggak mungkin ya gitu. Banyak yang mesti diperjuangkan untuk kemajuan bangsa kan pada waktu itu gitu. Jadi bahkan itu adalah pihak luar ya Bu ya, bukan pihak negara kita sendiri. Iya, dalangnya ini think tanknya itu dari Amerika gitu. Cuma kemudian ya dalam negerinya ya pastinya Soeharto ya. Biasanya mereka tuh lebih memajukan, mendukung orang yang pro Amerika dengan segala macam instruksinya, dan pastinya kayaknya selalu yang lebih dipilih dari militer gitu. Saya izin bertanya Bu, dalam waktu kita sekolah dulu kan, kita sangat diberikan pengetahuan tentang sejarah Super Semar. Nah, di mana Super Semar ini ada surat perintah 11 Maret ya, dari Presiden ke Pak Harto. Surat ini memang ada atau tidak, Ibu? Jadi ada? Iya, karena itu surat perintah gitu loh. Yang tadinya ada yang mau membuatnya draftnya kayak gini sebelum jadi bener gitu ya. Tapi itu isinya ada gitu loh. Entah di tangan siapa sekarang, dokumennya kurang periksa deh. Tapi artinya itu adalah surat perintah presiden yang juga sama dengan adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata. Jadi Pangkostrat waktu itu Men Pangap. Kalau panglima tertinggi angkatan bersenjata tuh kalau sama presiden itu bintangnya 5. Di bawah itu kan jenderal 4 gitu. Bintang 4. Jadi Men Pangat itu, Men Pangau, Men Pangal itu adalah di bawah presiden, panglima tertinggi angkatan bersenjata. Nah, itu surat perintah dari panglima Pangti ya, panglima tertinggi itu memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto yang waktu itu kalau nggak keliru Pangkostrat ya, itu untuk pengamanan. Kan ada tuh itunya, saya nggak tahu di buku saya masukkan apa enggak, tapi artinya ada beberapa poin gitu. Bukan penyerahan kekuasaan gitu loh, tapi memberikan
suatu arahan-arahan untuk pengamanan. Dan juga harus sebetulnya kalau nggak bisa sekonyong-konyong bertindak sendiri, karena ada mesti mengambil keputusan bersama panglima-panglima lain gitu loh, dengan presiden pastinya kan gitu. Tapi kan dalam praktek Mayor Jenderal Soeharto ini kan dia terus karena dapat itu ya dipoles-poles, digoreng-goreng, ini suatu penyerahan kekuasaan ya gitu ya. Kurang lebihnya terus kan bertindak sendiri gitu loh, nggak ada namanya musyawarah dengan yang seharusnya gitu, dia main ya karena itu semua ada yang mendukung dan itu kan super power gitu. Jadi menahan ada berapa menteri, 18 menteri kalau nggak keliru kabinet, itu kudeta juga termasuk. Artinya ketika kabinet menteri-menterinya ditangkap, ditahan, itu udah satu kudeta gitu loh. Iya. Dari dalam pemerintahan itu pada waktu itu sudah jelas ini kudeta adalah ketika udah kelihatan aksinya jenderal diculik ya, terus di lubang buaya situ dikerjain deh gitu. Itu udah tanda-tanda gitu. Tapi terus lebih ini lagi ada tanda, saya jelaskan di situ lebih jelas gitu dengan mudah, ini makanya mudah sekali, yaitu adanya ini pidato gitulah, suatu pidato di RRI dari Letkol Untung itu, bahwa kabinet pemerintahnya Bung Karno itu kan waktu itu kabinet Dwikora. Judulnya Dwikora, Dwi Komando Rakyat. Nah, kabinet Dwikora ini oleh itu Letkol Untung yang adalah komplotnya Soeharto gitu. Semua yang beraksi ini komplotnya Soeharto gitu loh. Ada Letkol Untung, ada juga Kolonel Latif juga, ada lagi Jenderal Suparjo. Dia Brigjen kalau nggak Brigjen apa tadi saya bilang siapa? Brigjen siapa? Suparjo. Nah, itu semua komplotnya Soeharto gitu loh. Nah, itu si Untung itu, Letkol Untung itu membacakan bahwa kabinet Dwikora itu demisioner. Ini bahasa ilmu politik juga, kamu nggak tahu kan demisioner tuh, apa tuh? Sudah tidak berlaku. Nah, itu kudeta gitu loh. Yang bisa mendemisionerkan kabinet hanya presiden, tidak ada orang lain gitu. Itu udah terbaca, ini kudeta gitu. Jadi kalau menurut pengamatan Ibu Sukmawati nih, kan Ibu dapat informasi kan bertahap ya. Nah, dari semua informasi yang Ibu kumpulkan berarti kurang lebih yang saya tangkap bahwa CIA itu sudah menyusup ke militer berarti ya? Oh iya. Jauh dari tahun itu. Udah. Sebenarnya kalau menurut Ibu, tujuan CIA itu untuk apa sih? Menggulingkan. Mereka nggak suka, sudah memutuskan Soekarno yang suka marah-marah sama Amerika supaya out dari Vietnam. Mereka nggak suka gaul ya, bukan ngeblok loh ya, gaul lah. Masa nggak boleh sih sama superpower lainnya kan gitu. Kan kita karena non blok gitu loh. Lu nggak mau, gue nggak mau ngeblok sama Amerika doang dong. Kan di dunia lain ada superpower lagi. Ya gue juga mau dong gaul sama. Nah, tapi bagi Amerika kalau kamu gaul sama blok kalau sosialis atau komunis, kamu menjadi musuhnya Amerika. Gitu loh. Bagi Amerika ya, gitu loh. Ada juga ya tujuan yang saya tangkap berarti. Satu, ini yang saya pahami. Berarti yang pertama itu karena ya
hubungan kedekatan antara Indonesia dan blok sosialis komunis. lo mungkin ada tujuan ya invasi bisnis kali ya, kayak seperti Freeport gitu, ada hubungan nggak? Soalnya ada juga sih Bu, ya ada juga sih banyak konspirasinya nih karena Freeport itu Bu, makanya Pak Soekarno digulingkan. Iya itu sih juga lebih ya, juga ada karena di situ ada kekayaan gitu Indonesia yang Amerika sangat ingin sekali gitu ya. Itu ya pasti ada lah secara ekonominya gitu. Tapi secara politiknya gitu, Amerika tuh kalau kamu nggak hanya komplot sama Amerika, kamu begaul sama pihak lain ya kamu musuhnya Amerika Jadi gitu. lawan lah, Ibu. Dan apalagi Bung Karno kan terang-terangan karena dengan perang Vietnam Bung Karno benci sekali kan dengan penjajahan. Dan apa yang terjadi adalah suatu penjajahan di Vietnam Selatan gitu. So marah-marah lah tentang Amerika di Vietnam Selatan gitu, dan Amerika nggak suka gitu. Makanya kalau mau ada minjem uang gitu kan mereka itu mereka tunda gitu, tarik ulur gitu. Ini namanya Presiden Soekarno marah-marah lagi nggak ke kita kalau marah-marah nggak dikasih gitu kan. Akhirnya Bung Karno kan sebel juga gitu ya. So go to hell with your aid, kan ada itu terkenal juga itunya teriakannya Bung Karno gitu. Lu pokoknya dengan syarat pokoknya kan kalau mau duit ya jangan marah-marah sama gua kan gitu Amerika. Tapi Bung Karno kan tetap aja marah-marah sama penjajah gitu. Karena Bung Karno kan adalah korban penjajahan, and beliau sangat tahu gitu loh penderitaan, ketidakadilan, pembodohan dari sistem penjajahan gitu. So dia benci sekali gitu. Saya mau merdeka karena saya mau bangsa Indonesia ini maju, bermartabat gitu. Nah, jadi Super Semar itu adalah surat perintah yang harusnya dipatuhi oleh seorang mayor jenderal, bawahannya panglima tertinggi, dan bawahannya men-men pangau gitu. Tapi enggak, Soeharto jalan sendiri karena sudah didukung oleh suatu kekuatan siluman gitu. Sampai jadinya malah Bung Karno lah terus saya seolah diadili oleh MPR gitu. Gitulah pokoknya akhirnya ya juga sampai ditodong oleh Amerika. Armada ke-7 kan waktu itu udah turun ya ke Singapura. Dan itu artinya moncongnya itu kan bukan pistol lagi ditodongin kepala gitu kan. Ini moncongnya meriamnya rudalnya kapal induk loh gitu. Udah di Singapura ditodongin ke Presiden Soekarno, itu artinya kan yo kamu ngalah gitu loh. Out kamu, stop. Kamu nggak lagi jadi presiden kan gitu. Saat peristiwa tersebut Bu, yang kejadian pas siang hari terjadinya pembantaian ya, itu Ibu sedang berada di mana Bu? Di Istana Merdeka. Di istana. Itu terjebak tuh jenderal-jenderal diculik itu ya. Kan satu pagi itu saya ceritakan di buku nih. Jadi satu pagi kita kan punya pengasuh ya. Kita tuh bilang oleh pengawal, kan ada pengawal juga kita. Pengawalnya polisi itu. Di tempatnya polisi itu pokoknya udah kasih pesan ke pengasuh, kita nggak boleh sekolah. Ada apa gitu? Ada kabar katanya ada jenderal yang diculik gitu. Oh ya gitu. Jadi kita di Istana Merdeka gitu nunggu situasi kondisi gitu. Terus ibu ini kan kepo ya. Ada apa sih gitu ya? Kan ngintip-ngintip. Kok rada sepi gitu ya? Karena Bapak waktu itu juga udah di luar istana. Oh, Bapak nggak di istana? Ya, karena dari kediaman Ibu Dewi ya. Itu kan bermalamnya di Ibu Dewi. Jadi bukan di istana. Jadi beliau ada di luar karena nggak tahu, nggak balik. Biasanya pagi udah kembali di istana, kok ini nggak gitu ya. Jadi situasinya emang mencekam gitu dan aneh gitu. Ada apa ya gitu. Terus ibu kan ngintip-ngintip
pantry, biasanya ada kan pantry itu tempat kumpul-kumpul ajudan segala di situ. Sepi gitu, cuma ada satu tentara jaga-jaga dengan uniformnya sih siap tempur gitu loh. Kan ada tuh PDL kalau nggak keliru, pakaian dinas lapangan kalau nggak keliru, itu yang pakai siap tempur lah. Pakaiannya itu kan yang harian ada, yang buat lapangan ada gitu ya. Jadi ini ngapain nih orang gitu kan, biasanya nggak ada yang PDL masuk di situ di pantry gitu. Udah ada pistolnya lah. Dan saya nggak pernah tahu itu wajah gitu. Terus jadi tentara yang saya nggak pernah tahu, bukan ajudannya bapak gitu. Bahkan penjaganya pun udah berbeda orang ya, Bu? Penjaga di tempat posnya sih masih yang polisi gitu. Itu yang kasih tahu supaya itu. Terus yang di pos-pos lainnya sih masih gitu. Tapi yang menyusup di situ ya itu satu tentara itu. Terus di kejauhan ibu lihat kok ada truk ya gitu. Padahal truk kan nggak boleh masuk istana gitu loh. Kok ada truk ya? Kita mau diangkut, nah, termasuk persiapan gitu kayaknya sih gitu. Terus ya ini wajah tentara ini nggak pernah lihat gitu, bukan ajudannya bapak gitu. Ya udah tinggal itu aja yang ibu inget gitu loh. Tapi akhirnya nunggu momen kan, ya akhirnya kita dengan diam-diam kita bisa dikeluarkan gitu. Berarti mencekam banget waktu itu ya, Bu? Iya, mencekam, nggak ada sesuatu yang lain gitu. Ya udah, terus keluar dari istana kita mampir ke rumah ibu gitu, nunggu lagi bagaimana selanjutnya arahan gitu. Terus sore kita baru jumpa dengan bapak itu di Halim gitu. Nah di Halim itu udah kelihatan ada men Pangau, ada men Pangal, itu dulu men ya, Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Udara, tapi Panglima Angkatan Daratnya nggak ada, Pak Yani nggak ada gitu loh. Kok ya jadi Panglima Angkatan Darat kok nggak ada gitu. Terus waktu ketemu bapak gitu, saya lihat itu wajah yang sangat jarang saya lihat. Itu wajahnya stres dan kelihatan kesedihan gitu. Jadi something wrong lah gitu. Itu udah terlihat dari wajah bapak saya waktu itu di situ. Jadi tegang sekali dan sangat mencekam ya. Ya saya kira kan waktu itu ya kan udah dengar ada jenderal-jenderal yang diculik gitu ya. Pasti itu membuat shock beliau gitu. Terus kita disuruh kumpulnya sama ibu di Bandung. Waktu itu ibu di Bandung karena kakak saya Pak Guntur, Mas Guntur itu kan kuliahnya di ITB Bandung. Terus kita ya kumpul sama ibu, kamu pergi ya itu kumpul sama ibu gitu. Jadi kita pakai helikopter dibawa ke Bandung gitu. Jadi mungkin kita sambil buka bukunya ya, Bu. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu, Ibu Sukmawati ini punya buku yang judulnya Creeping Coupe-d'État ya, Bu? Coup d'État. Coup d'État. Bahasanya bahasa Perancis ya, Bu? Iya, itu sebetulnya bahasa Perancis. Tulisannya kayak gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih, Bu, maknanya di buku ini? Maksudnya apa sih yang ingin Ibu sampaikan? Iya, untuk generasi muda juga, untuk mahasiswa-mahasiswa agar mendapat penjelasan dari saya sebagai saksi sejarah apa yang terjadi, apa kajian saya, tapi dengan sangat gaya yang sangat dipermudah. Jadi saya nggak buku yang tebel banget gitu ya, yang supaya gampang dibaca lah, karena ternyata kan intelektual Indonesia ini suka juga males baca ya. Daya baca kita tuh gitu. Jadi ya inilah hasilnya gitu, dari referensi macam-macam gitu. Boleh diceritain dikit nggak sih, Bu, isi dari bukunya? Ya yang sekitar itu, apa yang terjadi dengan kudeta, karena ini seperti creeping kudeta. Ini
adalah kalimat yang dikeluarkan oleh Cornell Paper bahwa kudeta itu bentuknya merangkak, creeping, jadi nggak secara cepat, tapi bertahap gitu loh. Pelan-pelan. Oke. Tapi kalau menurut Ibu, proses kudeta ini sudah direncanakan udah berapa lama ya? Sangat bertahun saya kira ya. Bertahun ya, karena terlalu sangat bagus gitu loh. Bahkan ada bahkan Bung Karno pun jadi kambing hitam di sini pada akhirnya. Yang harusnya dia jadi sosok beliau korban terus jadi kambing hitam. Pinter ini menyusunnya gitu loh. Ya kita kan jadi belajar ya, kudeta gini ya, dengan yang sangat model bertahap gitu. Itu sekali ya, itu kalau bahasa Jawa tuh agak jelimet gitu loh. Jelimet tuh apa ya? Ya bahasa Inggrisnya rather complicated ya. Karena kalau gampangnya aja ada juga kudeta yang gaya cepet itu kan langsung datang ke presidennya gitu kan. Iya. Gitu. Itu yang cepet gitu, yang juga terjadi di negara berkembang. Ada yang kudeta main kasar aja, ya emang militer seperti juga sekarang. Seperti yang terjadi di Myanmar. Ya. Itu kan juga bisa dikatakan terjadi di sana kudeta, karena sebetulnya kan yang pimpinan partai pemenang gitu, yang Suci gitu, itu kan pemenang sebetulnya, tapi nggak diambil alihnya sama tentaranya lagi gitu.